أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا عباد الرحمن أوصيكم ونفسي بتقوى الله كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Marilah sama-sama kita arahkan pujian kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau bukan karena Allah yang memberikan kita nikmat keimanan, kalau bukan karena Allah yang memberikan kita pemahaman tentang keislaman, mustahil kita bisa berkumpul di siang hari ini, di siang mulia ini untuk melaksanakan ibadah secara kolektif di hari Jumat yang mulia ini. Karena kalau hanya kesehatan, kalau hanya karena kesempatan, tidak cukup untuk menggugah diri kita sehingga kita bisa beribadah bersama-sama. Karena iman dan keislamanlah maka kita bisa berkumpul untuk menikmati bagaimana indahnya suasana beribadah secara berjamaah di hari nan mulia, di hari Jumat ini. Marilah sama-sama kita lapaskan alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa pula, marilah kita haturkan salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak kita termasuk golongan umat beliau yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnahnya dan di akhirat kelak mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Melalui mimbar ini, khatib tak jemu dan tak bosan-bosannya untuk mengingatkan dan mengajak, terutama kepada diri khatib pribadi, secara umum kepada jamaah sekalian, untuk senantiasa meningkatkan karakter ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya ketakwaanlah nantinya menjadi indikator terakhir kita siapa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Hanya ketakwaanlah nantinya mencirikan kita siapa di hadapan Allah. Apakah kita tergolong hamba Allah yang dimuliakan atau malah tergolong hamba Allah yang dihinakan? Nauzubillah min zalik. Dalam rangka ikhtiar kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah khatib untuk menguraikan tentang satu potong dalam ayat yang mungkin sama-sama sering sudah kita dengar. Bahkan setiap Jumat, setiap khatib menyampaikan khutbahnya kita mendengar, yang termasuk bagian di dalam wasiat takwa, yaitu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita mungkin sering mendengar bahwa ayat ini menjadi satu kesatuan dalam wasiat takwa. Tapi apakah makna sebenarnya ketika disebutkan, ketika dibacakan oleh khatib tentang ayat ini, sebenarnya apa yang hendak dimaksudkan melalui ayat ini? Ahli hikmah itu mengatakan begini, kematian adalah suatu keadaan yang seharusnya dirindukan. Karena kematian berarti seseorang akan bertemu dengan Tuhannya. Orang-orang yang bijak seharusnya tidak takut pada kematian, karena kematian adalah jalan menuju kehidupan yang abadi. Apakah kita sepakat dengan perkataan hal hikmah ini? Iman kita, akal sehat kita tentu sepakat bahwa kematianlah satu-satunya kunci kita untuk menghadap Allah. Bahkan agama kita mengajarkan tentang hina atau mulianya kita tergantung bagaimana kita merindukan kematian. Bahkan kematian inilah kemudian menjadi mencirikan bahwa kita ini tergolong seorang muslim yang pemberani atau tidak. Bahkan kita tahu banyak para sahabat dulu merindukan kematian. Mereka bersedih ketika perang mereka tidak menemui ajalnya. Tentu iman kita menjawab bahwa kematian seharusnya kita rindukan. Karena kematian adalah jalan satu-satunya untuk menuju kehidupan yang abadi, dan kelak kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kita tentu mengakui, akal sehat kita pun tentu mengakui, tapi mungkin di antara kita
atau malah diri kita pribadi masih menyimpan rasa yang besar terhadap kematian, dalam arti ketakutan yang besar terhadap kematian? Pernahkah kita mempertanyakan kepada diri kita, mengapa kita takut mati? Berbagai jawaban mungkin akan ditemukan di dalam banyak percakapan. Tetapi sebagaimana dikatakan Syekh Muhammad Abduh dalam risalah At-Tauhidnya itu, ketika manusia ditanyakan sesuatu hal yang tidak mungkin dijangkau oleh akalnya, itu akan mustahil terjawab. Jadi untuk menjawab tentang suatu kematian ini yang di luar jangkauan manusia, kita harus kembali kepada panduan Quran dan Sunnah. Untuk menjawab kenapa kemudian kita takut mati, kita bisa baca itu di dalam surah Al-A'raf. Ini juga ayat yang sering kita dengar tentang wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ini suatu ayat dialog kita dulu kepada Allah. Ini suatu kesadaran yang berbeda dengan saat ini. Dahulu di dalam ayat ini menjelaskan kita pernah bersaksi kepada Allah bahwa hanya Allah lah Tuhan kita. Makna ayat ini bukan hanya mensaksikan, tapi makna ayat di sini kita tunduk patuh kepada Allah, taat atas segala apa yang diperintahkan Allah, menjauhi segala apa yang dilarang Allah. Ini perjanjian yang pernah kita ikrarkan di hadapan Allah. Tentu kita sudah lupa bagaimana kita berjanji saat ruh kita berjanji kepada Allah, karena kesadaran kita berbeda. Saat ruh kita sudah bersatu dengan jasad atau fisik kita dunia ini, kesadarannya tentu berbeda. Maka untuk itulah kemudian Syekh Muhammad Abduh itu juga mengatakan kenapa agama itu datang untuk mengingatkan kembali tentang perjanjian kita kepada Allah. Jadi apa kaitannya dengan tadi, kaitan dengan pertanyaan tadi, kenapa kita takut pada kematian? Tentu jawabannya sederhana. Jawaban sederhana itu adalah kita bukan takut pada proses kematian itu, tapi ruh kita takut terhadap peristiwa setelah kematian itu. Kenapa? Karena kita belum tuntas melaksanakan janji kita kepada Allah. Makanya ruh kita takut kembali ke alam yang berbeda ini. Karena apa? Karena ruh kita lah yang berjanji, bukan pakai jasad. Ruh kita yang nanti diangkat dari jasad ini pernah berjanji kepada Allah untuk melaksanakan, untuk patuh segala hal apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala yang dilarang Allah. Jadi ruh inilah yang takut kembali karena kita belum menunaikan segala macam perjanjian kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemudian Al-Qur'an kembali menjelaskan, bahkan yang tadi sudah dibacakan, bagaimana kemudian supaya kita bisa mendapatkan kematian yang indah dan bagaimana kemudian kita tidak takut lagi mati. Bahkan banyak ulama menjelaskan kemunduran umat Islam abad ini adalah ketakutannya terhadap kematian, padahal kematian itu seharusnya dirindukan. Dalam ayat lain untuk menjelaskan bagaimana kemudian kita supaya jangan takut mati atau merindukan kematian, atau bagaimana kemudian nantinya kita mendapatkan kematian yang indah, itulah yang termasuk di dalam satu potong ayat tadi. Allah menjelaskan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Banyak hal sebenarnya kaum muslimin yang bisa kita soroti dari ayat ini, tapi berhubung waktu kita untuk meringkas, hanya ada dua hal saja. Di lain waktu mungkin akan dibahas kembali. Dua hal ini paling tidak bisa kita soroti apa sebenarnya yang dibalik perintah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam arti, janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan Islam. Makna di sini dalam tafsir Abu Az-Zuhaili, tafsir Al-Munir karangan Syekh Abu Az-Zuhaili, makna Islam di sini bukan hanya sekedar kita telah bersahadat, bukan hanya sekedar kita sholat, puasa, haji dan sebagainya. Karena faktanya di dalam diri kita sendiri pun kita telah sholat, kita telah puasa dan lain sebagainya, tapi dalam hati kita masih memiliki rasa yang besar takut terhadap kematian. Artinya tidak tuntas perjanjian kita kepada Allah hanya melaksanakan sholat dan bagaimana yang lain hal perintah itu. Tapi perlu digarisbawahi, sholat, puasa dan lainnya itu adalah wajib, tidak bisa ditinggalkan. Tapi bukan hanya itu, makna Islam bukan hanya itu. Dalam tafsir yang sama menjelaskan wala tamutunna illa wa antum muslimun itu tadi, artinya jangan sampai kita mati kecuali dalam keadaan Islam. Ini adalah makna keterhubungan kita kepada Allah. Artinya setiap saat kita terhubung kepada Allah. Syekh Abu Az-Zuhaili itu menjelaskan bagaimana beliau mengutip Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud. Artinya wala tamutunna illa wa antum muslimun ini, jangan sampai sepicing mata pun, sekedip mata pun kita melupakan akan Allah. Artinya setiap detik kita harus ingat kepada Allah. Kemudian dalam tafsir yang sama menjelaskan saat ayat ini turun, sahabat
bertanya kepada Rasulullah, kira-kira pertanyaannya begini, ya Rasulullah, apakah mungkin ada manusia selain engkau mampu mengingat Allah setiap detik tidak lupa gitu. Artinya apa? Artinya sahabat juga merasa ini tidak mungkin mereka lakukan, bahwa setiap detik mereka ingat kepada Allah. Maka turunlah ayat lain penjelasan. Banyak ulama menjelaskan bahwa ayat selanjutnya ini merupakan nasih mansuh. Tapi tidak, ini adalah ayat untuk menjelaskan bagaimana kemudian ketakwaan ini tadi. Turunlah ayat fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian sebagaimana kalian mampu. Mampu di sini bukan dalam arti suka hati. Mampu di sini dalam arti apapun aktivitas kita hubungkanlah kepada Allah. Kalau kita mampu seumpamanya menjadi seorang teknokrat, politisi dan sebagainya, kalau kita diberikan kemampuan untuk mengelola negara, pemerintahan dan sebagainya, hubungkan aktivitas itu kepada Allah. Aktivitas itu kepada Allah dalam arti jadikan pekerjaan itu karena Allah, kemudian itu untuk menjadi aspek bagaimana menciptakan kemaslahatan kehidupan manusia. Kalau kita mungkin diamanahkan sebagai guru, kita diamanahkan dan lain sebagainya, hubungkan aktivitas itu kepada Allah, karena itulah sesuai kesanggupan kita. Boleh jadi kita berbagai hal macam profesi yang kita jalani, tapi jangan sampai profesi kita itu tidak kita hubungkan kepada Allah. Karena para ulama pun menjelaskan, tidak ada satu aktivitas pun yang akan menjadi nilai kebaikan kecuali itu dihubungkan kepada Allah. Jadi niatkan segala sesuatu itu adalah dalam rangka untuk melaksanakan perintah Allah. Yang kemudian yang kedua, bagaimana kemudian supaya menghilangkan rasa was-was kematian di dalam diri kita? Itu bisa kita temukan dalam makna wala tamutunna illa wa antum muslimun itu tadi. Jangan sampai kalian mati tapi kalian meninggalkan generasi atau anak-anak yang lemah. Dalam arti begini, anak-anak yang lemah ini bukan dalam arti dia memiliki fisik yang kuat dan sebagainya, tapi lemah iman, lemah pengetahuan. Kita mungkin ingat bagaimana dialog Nabi Yakub kepada para anaknya ketika beliau sedang menghadapi sakaratul maut, yaitu yang dalam surah Al-Baqarah itu, am kuntum syuhada'a iz hadaraka Ya'qubal maut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Nabi Daud saat itu berdialog ketika menghadapi sakaratul mautnya. Beliau mempertanyakan kepada anak-anaknya, setelah aku mati, setelah aku menemui ajalku, kalian menyembah siapa? Gitu. Kita bisa mempertanyakan secara dasar. Beliau adalah nabi, beliau adalah rasul, tapi beliau meragukan, beliau mempertanyakan, beliau mengkhawatirkan bagaimana kemudian nanti keimanan anak-anaknya. Sedangkan beliau adalah nabi. Tentu jawabannya sederhana. Jawaban sederhana itu karena iman tidak bisa diwarisi. Tentu kita bukan lagi nabi, bukan lagi rasul. Betapa harusnya kita memiliki rasa khawatir meninggalkan anak-anak kita yang lemah. Lemah iman, lemah pengetahuan. Yang pertama itu tadi lemah iman. Begitulah kemudian juga kita tidak boleh meninggalkan anak-anak kita lemah dalam arti lemah pengetahuan. Kita bisa kembali baca nanti tentang Quran surah An-Nisa ayat 9 itu, wal yakhsal ladzina law taraku. Ini ayat sebenarnya dalam banyak tafsir menjelaskan jangan sampai kita meninggalkan anak-anak kita dalam keadaan lemah secara ekonomi gitu. Lemah secara ekonomi artinya kita diperintahkan untuk memberikan warisan yang cukup dan lain sebagainya. Tapi dalam tafsir Al-Muyassar menjelaskan makna jangan sampai kita meninggalkan generasi yang lemah dalam arti miskin harta itu, jangan sampai nanti anak kita itu terlantar. Jadi kemudian dalam tafsir Al-Yasar itu menjelaskan jangan meninggalkan generasi yang lemah itu juga berarti jangan meninggalkan dia dalam keadaan lemah pengetahuannya. Sekalipun banyak harta kita warisi, tapi kalau pengetahuannya tidak ada, tentu dia juga akan terlantar. Dia tidak akan bisa mengelola bagaimana harta yang ditinggalkan dan lain sebagainya. Jadi dalam tafsir Al-Yasar itu menjelaskan bahwa salah satu jangan sampai membuat suatu khawatiran dalam diri kita saat meninggalkan dunia ini, jangan tinggalkan generasi yang lemah. Yang pertama tadi, hubungkanlah aktivitas kita kepada Allah setiap saat. Jika tuntas, insya Allah kita tidak akan takut lagi menghadap kematian. Yang kedua tadi, jangan sampai kita meninggalkan anak-anak kita dalam keadaan lemah, baik dalam keadaan lemah iman,
Nauzubillah, dan kemudian juga lemah pengetahuan dan harta. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.